supaya Bang Bit Cabe upload video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bang Bit Cabe di ladangnya Abang Nenes alias Pak Jakarya. Ini kembali kita pengukuran pH tanah. Pertama sekali ini kita menggunakan alat ukur tanah. Ini dia. Ini alat ukur tanah ini ada 3 macam jenis kadar tanah yang bisa kita ukur. Yang pertama sekali ini ada pH tanah, kemudian ada cahaya, suhu cahaya, ketinggian cahaya, kemudian ada kelembapan tanah. Ini teman-teman sekalian, para petani cabai, harus kita menggunakan alat ukur tanah seperti ini untuk mengetahui seberapa pH tanah kita, apa yang harus kita lakukan, pemupukan atau pengobatan. Oke teman-teman semua, mari kita lakukan cara tes uji pH tanah di ladangnya Pak Jakarya. Yang ini pengetesan pH tanah yang kesekian kalinya. Ini dia caranya nih Bang Bit. Pertama sekali kita tancapkan dia alat ukurnya. Ini dia. Sedalam seperti ini. Ini dia alatnya. Ini dia pertama sekali. Ini alatnya ada di yang sebelah kanan. Ini dia untuk pH tanah ya. Ini untuk pH tanahnya di ladang Pak Jakarya ini sudah 7. Kemudian yang di tengah-tengah ini untuk cahaya. Ini dia. Berarti cahaya tidak begitu penting karena dia ini alat sensornya. Karena dia berbeda-beda. Kalau waktu pagi dia tidak begitu panas. Ini kebetulan waktu pagi. Kemudian ada yang paling sebelah kiri. Dia ini untuk mengetes kelembapan tanah dia ya. Ini dia. Kelembapan tanah ini berarti dia tidak begitu lembab. Ini sudah berapa ini? Ini tidak begitu lembab, berarti ini sudah netral di ladangnya Pak Jakarya ini. Ini dia. Kita cabut kembali. Oke dia. Nah Mas, kalau pH tanah di bawah 6, apa yang kita lakukan? Nah ini dia teman-teman semua para petani. Kalau kita sudah menggunakan alat ini, berarti kita sudah tahu pH tanah. Kalau di bawah 6, seperti itu Bang Bit kan? Iya. Kalau di bawah 6, berarti kita harus melakukan pengapuran ya Bang Bit. Pengapuran menggunakan kapur Delomet. kapur Delomet. Ada dijual di toko-toko pertanian. Sebenarnya melakukan kapur Delomet itu bukan seperti cabai yang seumur seperti ini dia. Waktu pengolahan tanah. Waktu pengolahan tanah. Pengolahan tanah kita tabur kapur Delomet supaya dia netral kembali, supaya dia bisa naik, bisa mencapai di atas 6 begitu dia kira-kira Bang Bit. Nah kalau pH tanah sudah normal, apa perlu kita lakukan pengapuran? Ya ini Bang Bit banyak kali tanya-tanya nih ya. Bagus juga itu pertanyaan Bang Bit. Kalau tinggi begitu kan, berarti di atas 7 berarti seperti itu. Di atas 7. Berarti kalau pH tanahnya sudah di atas 7, ini kita lakukan juga sewaktu pengolahan tanah sebenarnya nih. Sewaktu pengolahan tanah. Sebelum kita memasang mulsa, berarti kalau pH tanahnya itu di atas 7, berarti keterlaluan. Berarti kita harus melakukan harus pakai kompos dia Bang Bit. Untuk menurunkan. Untuk menurunkan pH tanah, kompos pakai kohi dia atau kotoran hewan ya. Itu pakai kompos kita tabur kembali, kemudian kita tes kembali. Cuman dia melalui proses yang agak lama sedikit. Karena kita menggunakan kompos, dia prosesnya lama sedikit. Itu dia. Mas, kalau mungkin banyak petani yang kurang tahu menggunakan alat pengukur pH tanah, langsung ditanam terus cabai, bagaimana nanti akibatnya? Nah ini kita sebenarnya melakukan yang selama ini kita tidak menggunakan ini, kita main tebak-tebak aja sebenarnya itu. Ya betul. Nah nanti kalau memang kebetulan tanahnya ini memang sudah netral, kebetulan kita tidak menggunakan kapur Delomet, memang cabainya bagus dia. Ini kebetulan pH tanahnya memang sudah netral. Nah seandainya nanti tanahnya ini memang tidak netral atau di bawah 5, di bawah 6 pH tanahnya, kita tidak menggunakan alat ini, akibatnya cabai ini tidak bagus. Jangan heran nanti kita taruh pupuk yang banyak-banyak.
Ini pupuk tidak diserap Bang Bit. Oh, tidak diserap. Tidak diserap, kita taruh pupuknya NPK ya segala macam jenis pupuk kita taruh, tidak begitu diserap, tidak banyak diserap dia. Oh, tidak banyak diserap. Nah, begitu dia Bang Bit kira-kira. Berarti harus dinormalkan dulu pH tanah. Harus kita netralkan dulu, makanya kita harus menggunakan alat ini. Nah, itu dia. Nah, oke, saudaraku, teman-teman sekalian semua para petani, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang kita bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua para petani. Nanti bisa menggunakan alat ini, tidak mahal ya. Nah, ini saudaraku, proses pengukuran pH tanah di umur cabai yang ke-3 bulan. Nah, ini saudaraku proses pengukuran pH tanah. Pengukuran yang kita lakukan harus ada beberapa titik, tidak hanya satu titik kita ukur, harus ada lebih kurang 5 titik yang akan kita ukur. Yung ligod no, yung sensor no, ligod ng truhe no. Makin atas bedengan, makin ano kayo. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.